nanti khusus untuk ibu-ibu, puncak keteladanan itu tentu ada di Ummahatul Mukminin. Tapi saya ingin memulai dari sosok Rasulullah dulu. Nah, kita nonton video sejenak. Ini video lama, tetapi menarik untuk menjadi renungan kita. Oh, tidak ada suaranya nih. Bisa nih, saya dulu. Oke, kita sampai jam berapa ya? Setengah 8 nih. Ini ringkasan tentang Rasulullah itu. Setidaknya hal-hal seperti ini itu kita memahami, mulai dari siapa Rasulullah, seperti apa nasabnya, seperti apa kehidupan beliau, orang tuanya, kelahirannya, bahkan ibu sepersusuannya, kemudian ada saudara sepersusuan Rasulullah, semuanya terdokumentasi. Ada paman dan bibi beliau, ada istri-istri beliau. Wah, saya tadi mau nanya tentang jumlah istri, ternyata muncul di sini nih. Putra putri beliau, kemudian ada cucu-cucu beliau. Jadi Rasul itu gambarannya sangat lengkap. Kalau hari ini ada seorang pemuda, maka potret bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemuda. Kalau kita menjadi seorang suami, potret bagaimana Rasul menjadi seorang suami. Kalau kita menjadi seorang bapak, bagaimana potret Rasulullah sebagai seorang bapak, dan begitu seterusnya. Berikutnya, ini masuk ke pembahasan kita hari ini. Siapakah Ummahatul Mukminin itu? Kalau ummahat berarti jamak, kalau mufradnya berarti Ummul Mukminin. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-6 itu, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri dari Rasulullah itu, mereka itu adalah ibu-ibu dari orang-orang yang beriman. Artinya ya ibu kita. Tadi jumlahnya sudah muncul. Ada berapa, Bu? 11. Tanpa melihat yang hafal, silakan, Bu. Dapat hadiah. Angkat tangan dulu, Bu. Nama istri-istri Nabi yang 11 tadi, yang bisa angkat tangan. Beneran enggak, Bu? Mana, Bu? Yang protes ibu yang lain, Bu. Yang enggak baca, Bu. Yang hafal enggak baca. Dari 11 itu yang hafal enggak baca 6 saja wis. Yang siap angkat tangan, Bu. Iya, Bu, tahu. Coba diulang, Bu. Diulang, Bu. Nggih. 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 Hadiahnya apa, Bu? Saya enggak bawa hadiah, Bu. Oh, enggak apa-apa, ini dari saya nih. Karena enggak nyiapkan nanti bisa diambil, Bu. Jadi Ummahatul Mukminin itu, Ibu, itu pernah dibuatkan sebuah syair dari penulis kitab Syiar A'lam An-Nubala, namanya Al-Imam Ad-Dhahabi. Beliau merangkum
nama-nama dari ummahatul mukminin itu dengan sebuah kalimat khalili sab'akli hula zaini halati zaha jafnuha romzan sahihan muhaddaban. Berapa? Oh ya. Saya ulang Bu. Khalili sab'akli hula zaini halati zaha jafnuha romzan sahihan muhaddaban. Berapa? 11. Nanti kita uraikan satu persatu siapa 11 itu. Nah, di luar yang 11 itu ada juga Ummul Mukminin, tetapi statusnya adalah Ummul Walad. Ummul Walad itu ibu pernah dengar apa itu Ummul Walad? Ibunya anak-anak. Iya, kalau artinya ibunya anak-anak, betul. Ummul Walad itu adalah salah satu dari ummahatul mukminin yang berangkat dari seorang budak. Di masyarakat Arab, budak itu kalau kemudian digauli oleh tuannya, memiliki anak, maka status orang itu menjadi ummul walad. Pada waktu itu ibu, kondisi sosial masyarakat di situ itu membolehkan. Buktinya apa? Sebelum dipinang oleh Rasulullah, dinikahi oleh Rasulullah, Aisyah itu sudah mau dinikahkan dengan laki-laki lain. Tetapi karena laki-laki yang mau dinikahkan dengan Aisyah itu menolak dakwahnya Rasulullah, kemudian pergi ke rumahnya Abu Bakar untuk membatalkan pernikahan itu. Artinya pernikahan dengan model seperti itu di masyarakat Arab pada waktu itu, menurut kacamata sosial pada waktu itu tidak ada masalah. Buktinya sejelek-jeleknya Abu Jahal dan Abu Lahab memusuhi Rasulullah, mereka itu tidak pernah menjatuhkan dan menyerang Rasulullah dari sisi yang ini. Seandainya itu aib, pasti itu akan menjadi bahan bagi mereka untuk menjatuhkan Rasulullah. Di zamannya Al-Imam Asy-Syafi'i, itu artinya di generasi tabi'in, ada nenek-nenek usianya 21 tahun. Sudah nenek-nenek, menikah usia 9 tahun, kemudian punya anak. Anaknya nanti usia 9 tahun nikah, punya anak. Berarti perempuan yang pertama jadi nenek. Itu baru berusia 21 tahun. Saya lupa enggak ngamu kitabnya, nanti insya Allah bisa saya kirimkan. Di zamannya Al-Imam Asy-Syafi'i, itu yang dinikahi oleh Rasulullah setelah Saudah. Kemudian setelah Aisyah ada Hala, Hafsah itu anaknya Umar, perempuan yang pernah diceraikan oleh talak satu tetapi kemudian diselamatkan oleh malaikat. Kata Jibril, Hafsah itu adalah istrimu di dunia dan istrimu nanti di surga. Jangan diceraikan karena Hafsah itu orang yang qawwamah sawwamah, orang yang biasa melaksanakan sholat malam dan orang yang paling banyak berpuasa, perempuan yang paling banyak berpuasa. Jadi diselamatkan oleh Allah, tidak jadi dicerai oleh Rasulullah. Makanya nanti ibu, semua istri Rasulullah itu memiliki kebanggaan masing-masing, karena memang memiliki kelebihan masing-masing. Itu Hafsah. Kemudian Zainab itu ada dua, Zainab bintu Khuzaimah dan Zainab bintu Jahsh.
Yang Zainab bintu Jahsh itu dilalah adalah mantan dari istri anak angkatnya Rasulullah, yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah satu-satunya sahabat yang namanya tertulis di dalam Al-Quran. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Justru Zaid bin Harisah, seorang laki-laki yang menemani Rasulullah ketika dakwah ke Taif, yang rela menjadi tamennya Rasulullah ketika Rasulullah itu dilempari oleh orang-orang Taif. Itu Zaid bin Harisah. Nanti punya anak namanya Usamah bin Zaid, dikirim memimpin peperangan di akhir kehidupan Rasulullah di usia 18 tahun. Itu Zainab. Kita percepat. Kemudian ada Halatin, itu Hindun bintu Abu Umayyah. Nama lainnya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah orang yang membuat kita itu punya panduan kalau kita itu tertimpa musibah. Kalau ada orang meninggal, Rasulullah itu mengajarkan kepada Ummu Salamah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku dan gantilah apa-apa yang hilang dariku dengan yang lebih baik. Ummu Salamah ketika diajarkan doa itu, Ibu, beliau itu batin, emang ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Nah, kita itu nggak akan bisa merasakan bagaimana kondisi psikologis kejiwaan seorang Ummu Salamah kalau kita nggak baca kisah betapa romantisnya Abu Salamah terhadap istrinya itu. Sehingga di pandangan Ummu Salamah nggak ada yang lebih baik lagi selain Abu Salamah. Ternyata Allah menghadirkan yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah. Setelah selesai masa iddahnya dinikahi oleh Rasulullah. Padahal Ummu Salamah itu adalah perempuan dari kabilah Bani Maksum. Bani Maksum itu kabilahnya Amru ibnu Hisham. Nama lainnya adalah Abu Jahal. Dan selanjutnya Zaha, ini sudah tadi Zainab. Jamnuha Jim Juwairiyah juga perempuan yang mulia yang pernah mengisi kehidupan Rasulullah. Kemudian Romlah bintu Abu Sufyan. Di waktu yang sama bapaknya itu memimpin pasukan memusuhi Rasulullah, di waktu yang bersamaan putrinya itu adalah istri dari Rasulullah. Romlah itu Ummu Habibah. Ketika beliau hijrah ke Habasyah, di sana suaminya itu kemudian keluar dari Islam. Nah, ketika itulah kemudian Rasulullah itu menikahi Romlah atau Ummu Habibah. Perwakilan Rasulullah adalah Raja Najasyi masuk Islam. Ketika beliau dinikahi oleh Rasulullah, semua tawanan perang dari Bani Mustalik itu dibebaskan oleh para sahabat. Kata para sahabat, tidak mungkinlah kita itu menjadikan tawanan mertuanya Rasulullah, saudaranya Maimunah dan seterusnya itu. Sehingga kemudian gara-gara kebaikan Rasulullah dan kaum muslimin, semua orang dari Bani Mustalik itu masuk Islam. Dan semuanya memiliki cerita tersendiri. Nah, dari semua itu ibu-ibu, saya ingin kita itu nanya pada diri kita, kira-kira saya itu tipe istri Rasulullah yang mana? Ibu-ibu itu tipenya Khadijah, tipenya Aisyah, Saudah, Hafsah, atau yang lain? Kira-kira jenengan itu yang mana? Nah, silakan ibu nanti. Oh, saya itu paling cocok dengan yang saya itu cocok dengan Zainab. Zainab itu satu-satunya istri Nabi yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, tanpa ada wali, tanpa ada saksi, langsung saja. Nah, semuanya memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Dan nanti kita bisa meraba kita itu di posisi yang mana. Tapi ibu, dari sekian ini yang paling istimewa, semuanya istimewa, tapi dari semua ini yang paling istimewa
itu adalah Khadijah. Khadijah itu tidak pernah diduakan oleh Rasulullah, dan itu menjadi satu-satunya kasus di Mekah pada waktu itu suami itu nggak nikah lebih dari satu dengan Khadijah. Yang lain itu mesti punya istri kedua, istri ketiga, dan itu wajar. Nggak hanya 2, 3, 4 itu. Di sana itu punya istri 10, 20 itu biasa. Bahkan kalau kita berbicara di sekup yang lebih besar, di Romawi, di Persia itu malah hancur-hancuran, bisa ratusan. Bahkan yang lebih parah, ibunya itu bisa diperistri. Jadi kondisi masyarakat dunia pada waktu itu sudah gak karuan. Nah, Islam itu hadir membatasi itu semua, hanya 4 maksimal gitu. Itu pun dengan persyaratan harus adil. Jadi kita nggak bisa membandingkan syariat itu dengan kacamata kita hari ini, tapi lihat sesuatu itu lebih luas pada waktu itu. Betapa kerusakan dunia itu sudah nggak karuan, makanya disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, Islam itu menghadirkan solusi yang itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain itu. Nah, Khadijah itu satu-satunya istri Nabi yang membuat Nabi itu tidak bisa move on. 13 tahun setelah meninggalnya Khadijah, tidak pernah terlewat 1 hari pun kecuali Rasulullah itu setiap pagi hari menyebut nama Khadijah, dan yang menyampaikan itu adalah Aisyah. Waktu sudah meninggal loh, di hadapan Aisyah itu beliau sering menyebut nama Khadijah itu. Nah, Khadijah itu siapa Bu? Nama Khadijah itu ketika di masa Rasul, di masa sebelum Khadijah itu tidak ada orang yang menggunakan nama Khadijah. Khadijah itu artinya prematur, orang yang lahir belum waktunya. Kalau dikasih mas kawin, suka yang banyak atau yang sedikit? Yang banyak. Tunai. Yang banyak atau yang sedikit? Banyak dan tunai. Tapi ada satu mas kawin yang nggak disukai ibu, mas kawin lagi. Oh, mas kawin lagi. Ya, kita lanjutkan Bu. Itu tentang segmen tentang Romlah bintu Abu Sufyan. Nanti banyak kisah tentang Romlah karena beliau itu nanti yang menemani Rasul setelah beliau itu hijrah, pulang dari hijrah. Sohihan sotnya itu Sofiyah bintu Huyai, satu-satunya istri Nabi yang berasal dari Bani Israel, yaitu Sofiyah. Sofiyah itu pernah setelah dari Khaybar, ketika akan melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah, itu mau diajak naik ke atas unta, tapi karena postur tubuh beliau itu tidak tinggi Bu. Tidak tinggi itu apa? Jadi nggak ada yang saya tahu. Tidak tinggi. Jadi kalau mau naik ke atas unta itu Rasulullah itu sampai memperagakan ini. Rasulullah itu langsung menjadikan pahanya itu sebagai pijakan. Jadi mempersilahkan Sofiyah itu untuk naik ke atas unta dengan pahanya Rasulullah. Ibu bisa bayangkan ya? Nanti dicoba sama Bapak. Betapa romantisnya Rasulullah itu. Banyak sisi-sisi romantis Rasulullah. Rasulullah itu lomba lari dengan Aisyah. Yang pertama, Rasulullah itu disebutkan Rasulullah itu kalah. Padahal itu tidak kalah, Bu. Ngalah. Kewamahnya laki-laki itu gitu. Kalau sama istrinya ya nggak menang-menangan, tetapi ngalah. Nah, kalau sama Sofia itu seperti itu romantisnya itu. Jadi ya semua orang tahu lah pada waktu itu, bahkan itu sebenarnya kan habis peperangan itu kan jatahnya Dihya Al-Kalbi itu, tapi kemudian diminta oleh Rasulullah karena yang lain
kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah itu menjadikan kakinya sebagai pahanya sebagai pijakan. Barangkali kalau orang hari ini cari kursi, cari demplit kan Bu. Kalau Rasulullah nggak kakean kan Bu, langsung guys naik aja. Dan ternyata itu diabadikan oleh sejarah sehingga menjadi cerita hari ini bagi para suami harus romantis dengan istrinya. Rasulullah itu sering Bu lihat tontonan para budak di depan Masjid Nabawi itu bagaimana mereka itu menampilkan keahlian masing-masing. Ada yang menampilkan tombak, ada yang menampilkan pedang dan lain sebagainya. Dan Rasulullah nontonnya sama Aisyah. Aisyah menempelkan pipinya itu di pundaknya Rasulullah. Dan itu lama. Kemudian Rasulullah nanya, kamu sudah puas? Belum ya Rasulullah. Nempel lagi Bu. Ternyata nanti Aisyah itu menyampaikan, saya itu tidak menikmati tontonan itu. Saya itu menikmati ketika iya nempel di bahu Rasulullah itu, beliau menikmati itu. Saya itu baca kisah itu nggak bisa membayangkan kira-kira sahabat-sahabat yang masih jomblo lihat seperti itu gimana gitu. Itu Rasulullah menampilkan kemesraan dan romantis dengan pasangan itu seperti itu. Makanya nanti Ibu, kita itu perlu membeli buku-buku kitab-kitab seperti itu dan kita baca sama pasangan kita itu.